Halo, selamat jumpa di channel Romo Komang. Kalau orang berultah, kerap kali ada berbagai macam cara merayakan. Kalau anak-anak biasanya oleh orang mamanya ajak makan di KFC, orang tua biasanya dibuatkan babi guling kalau di Bali ya. Kalau para imam umatnya merayakan dengan berbagai macam harapan, dengan hadiah, atau mungkin dengan kotak humor. Tapi ada suatu pengalaman lain yang saya jumpa di suatu tulisan yang bagus ini. Seorang penulis mengambil penanya, menuliskan sebagai berikut. Tahun lalu saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus berbaring cukup lama di ranjang. Di tahun yang sama saya berusia 60 tahun dan memasuki usia pensiun. Keluar dari pekerjaan di perusahaan yang begitu saya senangi, saya harus tinggalkan pekerjaan yang sudah saya tekuni selama 35 tahun. Anda bisa bayangkan itu ya. Di tahun itu juga saya ditinggalkan ayah yang tercinta. Lebih parah lagi ya, pokoknya sedih terus ini. Kemudian di tahun yang sama, anak saya gagal di ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil. Biaya bengkel akibat kerusakan mobil adalah puncak kesialan saya di tahun lalu. Di bagian akhir dia menulis begini, sungguh tahun yang sangat buruk. Istri sang penulis masuk ke ruangan dan mendapati suaminya yang sedang sedih dan termenung. Dari belakang sang istri melihat tulisan sang suami, perlahan-lahan ia mundur dan keluar dari ruangan. 15 menit kemudian dia masuk lagi dan meletakkan sebuah kertas berisi tulisan sebagai berikut. Tahun lalu, akhirnya suami saya berhasil menyingkirkan kantong empedunya yang selama bertahun-tahun membuat perutnya sakit. Wah, lihat kan optimisnya. Di tahun itu juga saya bersyukur suami bisa pensiun dengan kondisi sehat dan bahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan, dia diberikan kesempatan berkarya dan berpenghasilan selama 35 tahun untuk menghidupi keluarga kami. Sekarang suami saya bisa menggunakan waktunya lebih banyak untuk menulis yang merupakan hobinya sejak dulu. Tahun yang sama, mertua saya berusia 95 tahun. Tanpa sakit apa-apa, telah kembali ke Tuhan dengan damai dan bahagia. Dan masih tahun yang sama pula, Tuhan telah melindungi anak saya dari kecelakaan yang hebat. Mobil kami memang rusak berat akibat kecelakaan tersebut. Tapi anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun. Pada kalimat terakhir, istrinya menulis demikian. Tahun lalu adalah tahun yang penuh berkat, yang luar biasa dari Tuhan. Dan kami lalui dengan penuh rasa takjub dan syukur. Sang penulis tersenyum haru dan mengalir air mata hangat pipinya. Ia berterima kasih atas sudut pandang berbeda untuk setiap peristiwa yang telah dilalui tahun lalu. Perspektif yang berbeda telah membuatnya bahagia. Sahabat, dalam hidup ini kita harus mengerti bahwa bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, namun rasa syukurlah yang membuat kita bahagia. Beda bukan? Dua konsep yang sangat mungkin biasa. Nah, mari kita berlatih melihat suatu peristiwa dari sudut pandang positif dan jauhkan rasa di dalam hati. Dan saya yakin Anda tersenyum ya. Saya yakin Anda mengalami semua peristiwa itu. Kadang peristiwa yang sama, tapi dengan cara pandang yang berbeda menghasilkan output yang sama. Sang suami begitu pesimis, semua sedih, semua penderitaan, semua berat. Sedang sang istri melihat semua itu, orang mengatakan blessing in disguise. Rahmat yang dilihat dari peristiwa yang bagi suaminya menyakitkan. Dan pengalaman inilah sebenarnya bagian dari kedewasaan iman. Dan merayakan ulang tahun berarti merayakan rahmat Allah. Semakin panjang usia, semakin dalam kita punya permenungan. Saya terkesan dengan seorang istri tadi yang benar-benar bisa mengarahkan cara pandang sang suami yang begitu down, tapi sang istri melihat satu hal yang begitu luar biasa dan membuatnya gembira. Hal yang demikianlah yang saya maksudkan dengan membuat satu konten YouTube ini.
Mungkin kita sibuk sekali, 24 jam kerja, urusan sekolah, urusan bisnis, urusan peternakan dan sebagainya, sehingga tidak punya waktu untuk berdiam dan merenungkan pengalaman di mana Allah campur tangan. Sebab pengalaman yang tidak direfleksikan ibaratnya embun yang kena matahari dan menghilang. Dengan refleksi ini kemudian kita dikuatkan bahwa Allah tidak pernah melupakan orang-orang yang dicintainya. Semoga Anda yang mendengar ini, Anda punya cara merayakan ulang tahun Anda kah, atau masa pensiun kah, atau mengalami sakit kah, melihat dengan cara yang berbeda sehingga setelah itu mengalami, oh iya betul, Allah tidak pernah melupakan saya. Demikian, jangan lupa Anda komen sedikit, Anda share sedikit, dan bagi pada orang lain, agar semua yang melihat, mendengar, memberikan komen, dan diberikan cara pandang seperti seorang istri dalam renungan saya hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih.